Hari ini saudara-saudara sekalian, Kristus sebagai imam besar mengutamakan doa dalam pelayanannya. Ya, mengutamakan doa dalam pelayanannya. Ya, kenapa mengutamakan doa? Sebab melalui doa banyak hal yang bisa diselesaikan. Ya, melalui doa banyak hal yang bisa diselesaikan. Bahkan yang tidak bisa diselesaikan dengan pikiran kita, gak bisa lagi diselesaikan dengan kemampuan kita, kemampuan uang, kemampuan yang lain gak bisa. Nah ini saudara-saudara, makanya kita harus utamakan doa, mengutamakan doa. Ya, kita seringkali, masih mampu uang saya menyelesaikan, rasanya uang kita gak mampu menyelesaikan, membuat makin hancur. Ya, pikiran saya bikin cara begini, bikin cara begitu supaya selesai. Seringkali gak selesai. Ya, makanya Kristus dalam pelayanannya dia mengutamakan doa. Karena kuasa doa itu lebih dari kuasa uang. Kuasa doa itu lebih dari kuasa manusia. Kuasa doa itu lebih dari kepikiran kita, kemampuan kita. Doa sangat mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Makanya Kristus, saudara-saudara sekalian, dia mengutamakan doa di dalam pelayanannya. Nah, hari ini setiap kita beribadah, apa yang kita utamakan ketika saudara datang beribadah? Nah, ini penting kita koreksi. Ya. Banyak anak Tuhan beribadah bukan mengutamakan doa. Ya, datang ke gereja supaya temanku tahu bahwa aku punya ini. Ya. Supaya temanku tahu bahwa aku ini saudara-saudara. Ya. Kita harus belajar di dalam ibadah kita harus mengutamakan doa. Ya. Jangan mengutamakan perkara-perkara lain, apalagi menonjolkan diri. Orang Farisi ditegur oleh Tuhan. Ya. Orang Farisi ditegur oleh Tuhan. Karena ketika mereka beribadah bukan mengutamakan doa. Ya. Tapi mereka beribadah supaya ditengok orang, duduk paling depan dengan jubah yang panjang. Ya. Di tekungan-tekungan jalan, supaya dihormati orang. Nah, ini pelayanan-pelayanan yang tidak dikehendaki Tuhan. Makanya kalau keagamaan kita, iman kita hanya seperti orang Farisi, kita tertinggal, saudara-saudara. Ya. Iman kita harus melebihi dari mereka. Yaitu ketika kita bisa beribadah dan melayani Tuhan, mengutamakan doa. Ya, mengutamakan doa. Kenapa harus mengutamakan doa? Nah, inilah yang kita pelajari siang hari ini, saudara-saudara sekalian. Ya, kalau kita mengutamakan doa seperti Kristus, ya, setelah dia melayani dia berdoa. Semua pelayanannya tidak dilakukan dengan kemampuan sendiri, tapi dengan doa, saudara-saudara sekalian. Ya. Pelayanan doa. Makanya saudara banyak berdoa. Seringkali diulangi, banyak berdoa, banyak berkatnya. Banyak berdoa, banyak kemenangan. Banyak berdoa, banyak kita berikan mujizat Tuhan. Tapi kalau kita tidak berdoa, kita hanya penonton. Orang lain melihat, merasa kuasa Tuhan, kita tidak. Orang lain merasa menerima berkat, kita tidak. Karena kita tidak berdoa. Ya. Makanya dalam setiap ibadah dan pelayanan kita utamakanlah doa, saudara-saudara. Ya, utamakanlah berdoa. Jangan kita beribadah untuk hoga-hoga. Supaya senang sana, supaya pergi sana, nengok sana dulu. Gak kita rasakan apa-apa, saudara-saudara. Jangan untuk hoga-hoga kita. Ya, ke gereja hanya untuk itu. Saat berdoa menyembah 5 menit saja sudah bosan. Yang lain masih menyembah, haleluya, dia sudah yang lain-lain. Kita harus menyembah. Ya. Banyak berdoa, saudara-saudara. Kenapa kita harus berdoa? Berdoa itu untuk menyampaikan segala keluhan kita kepada Tuhan. Karena banyak yang kita keluhkan. Mengeluh tentang perkara dunia, mengeluh tentang anak, mengeluh tentang suami, mengeluh tentang pekerjaan, mengeluh tentang sekolah. Banyak keluhan kita. Nah, di mana tempatnya untuk menyelesaikan keluhan? Coba kalau kita banyak mengeluh, pekerjaan saya ini begini, sekolah saya ini begini. Banyak keluhan.
Tapi untuk menampung segala keluhan kita, datanglah kita di dalam doa. Ya. Kita seringkali salah, banyak keluhan, pergi ngomong sama tetangga. Aduh, suami saya kok bandel ya, anak saya kok bandel ya. Besok sudah berubah pun suami kita, selamanya diingat, selamanya diklaim bahwa suami kita itu bandel. Selamanya akan diklaim bahwa anak kita itu jahat. Tapi kalau kita menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan, ya, Tuhan akan sanggup mengubah apa yang sudah kita keluhkan tadi tentang pekerjaan kita, tentang sekolah kita, tentang keluarga kita. Kita sampaikan keluhan kita kepada Tuhan. Tuhan bukan hanya mendengar, tapi Dia bisa langsung bekerja, mengadakan mujizat, mengubah, bahkan bisa mengubah hati manusia. Kenapa kita harus mengutamakan doa kita? Karena di sanalah kita bisa menyampaikan segala keluhan kita. Makanya sangat sayang kalau saudara punya keluhan ke gereja malas. Ya. 3 kalinya kita seminggu, 3 macam ibadah kita seminggu, saudara malas. Itu artinya saudara nggak mau menyampaikan keluhan saudara kepada Tuhan. Ya. Saudara hanya sibuk menyampaikan keluhanmu kepada keluargamu, kepada manusia. Manusia nggak bisa menolong, dia akan bilang aku aja nggak bisa aku selesaikan masalah aku, apalagi boro-boro kau paling didengarkan ya kasihan kali lah kau ya, kasihan lah kau. Hanya itu saudara-saudara. Ya. Makanya Kristus mengutamakan doa dalam ibadah pelayanannya. Karena Kristus tahu ketika dia berdoa Allah sanggup melakukan banyak hal di dalam pelayanan, menyembuhkan yang sakit, memberikan berkat, kekurangan diselesaikan. Makanya kita, saudara-saudara, utamakanlah doa dalam pelayanan kita, saudara-saudara. Menyampaikan keluhan kita. Roma pasal yang ke-8. Makanya bersyukur kita di ibadah ini, saudara-saudara. Setiap kita beribadah, banyak keluhan kita. Tuhan, keluhan saya tentang. Inilah tempatnya. Di ibadah inilah tempatnya, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-8. Iya. Roma pasal 8, silakan Pak Mangun, ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Banyak keluhan kita, tapi dengan ibadah kita ada Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus ketika kita beribadah bisa membantu menyampaikan semua keluhan-keluhan kita. Sangat sayang saudara, begitu punya keluhan kita gak datang ke gereja, tidak datang beribadah, gak selesai. Ya, gak ada cara penyelesaian kalau saudara menghadapi keluhan tidak datang kepada Tuhan. Makin bertambah lagi keluhan kita. Tapi ketika kita menyampaikan keluhan-keluhan, sampai keluhan gak terucapkan, gak bisa bilang lagi, mungkin kita bilang aduh sudah gak bisa lagi ku atasi, gak mampu lagi dengan kata-kataku menyampaikan keluhan. Kita hanya mungkin berkata haleluya Tuhan Engkau jalan, Tuhan aku serahkan semua. Tuhan sanggup mengubah saudara-saudara sekalian. Sampaikanlah doa kita, saudara-saudara. Ya, kehebatan Daud juga tentang mengutamakan doa. Itu kehebatan Raja Daud. Ya. Raja Daud itu manusia biasa. Tapi mengatasi segala masalahnya kekuatan doa. Di ayat yang lain mengatakan masalahnya lebih banyak dari rambutnya, gak bisa dihitung. Semakin banyak permasalahan, pergumulan kita, saudara-saudara. Jangan sampai kita stres, sampai sakit. Ya karena menghadapi masalah, karena gak mau. Mana yang mau mengadu? Mau menyampaikan keluhanku kemana? Banyak orang sakit karena gak bisa menyampaikan keluhannya. Bahkan sampai ada yang bunuh diri, gak bisa lagi memikirkan. Karena gak ada tempat untuk mencurahkan isi hatinya, menyampaikan keluhannya. Tapi Tuhan berikan contoh bagi kita. Dalam ibadah pelayananlah kita utamakan doa, terutama untuk menyampaikan keluhan kita. Ayo Mazmur pasal 142. Ayo ini saudara rasakan, ya, ada pergumulan kita dalam doa, saudara-saudara. Makin berat pergumulan saudara, utamakanlah doa yang mampu menyelesaikan bagi kita, saudara-saudara. Ya, Mazmur 142.
142. Silakan Pak Mansur. Ayat yang kedua. Demikian aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Ayat 2 lebih dahulu. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Perhatikan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Ya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Inilah saudara-saudara. Ya. Daud itu banyak sekali keluhannya. Ya. Terutama dia nggak mampu. Gak pernah ada merasa mampu. Sedang itu siapakah aku ini? Tapi ketika dia menyampaikan keluhannya kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong dia. Dan ketika ditolong oleh Tuhan, dia hanya bilang, siapakah aku ini Tuhan? Ya. Bukan karena kemampuanku, tapi ternyata ketika dia mencurahkan keluhannya ke hadapan Tuhan, Tuhan sanggup menyelesaikan bagi dia, saudara-saudara sekalian. Banyak keluhan kita, anak-anak kita. Ya. Di sekolah nanti banyak keluhan. Menghadapi guru, menghadapi yang kuliah, menghadapi dosen, aduh banyak sekali. Ya. Sampaikan, makanya anak-anak bawa ke gereja. Nggak ada cara lain untuk menyelesaikan keluhannya, saudara-saudara. Ya. Di hadapan Tuhan lah, ketika dia beribadah kepada Tuhan, dia bisa berlutut, dia katakan, Tuhan ini masa sekolah pelajaranku nggak mampu aku Tuhan. Ya, biaya sekolahku nggak mampu. Ya. Dan ketika kita menyampaikan keluhan kita, Tuhan sanggup menolong, saudara-saudara. Ya. Raja Daud bisa mengalahkan orang Filistin. Siapa mau mengajari itu? Begitu dia bergumul. Ya. Orang Filistin Goliat ini menghina-hina nama Tuhan. Digerakkan oleh Tuhan. Ambil batu kecil-kecil. Ya. Orang akan bilang, apa gunanya batu kecil? Tapi kalau sudah disertai dengan doa, batu kecil bisa melakukan perkara besar. Dia mengumbar Goliat tumbang, saudara-saudara. Anak-anak kita, apa keluhan kita? Jangan keluhan lewat SMS, WA sama temannya. Iya, galau hatiku, susah ini. Bahkan disalah-salahkan orang tuanya. Orang tuaku bandel kali, bapakku jahat kali. Hancur, saudara-saudara. Ya. Boleh ada ini segala internet, boleh saudara-saudara. Tapi jangan itu tempat kita menyampaikan keluhan kita. Anak-anak, suami istri, sekarang ini sudah begitu. Ya. Makanya dunia maya yang jauh jadi dekat. Yang dekat sudah semakin jauh. Inilah saudara-saudara sekarang ini. Ya, masing-masing punya handphone. Suami istri, anak-anak gak pernah lagi bicara. Semua bicaranya dengan yang jauh-jauh sana. Yang menyampaikan keluhannya. Makanya kehidupan kita ini seringkali makin hancur. Boleh ada saudara-saudara apapun fasilitas ini, tapi bukan menyampaikan keluhan kita. Tempat menyampaikan keluhan kita adalah ketika kita datang beribadah, datang kepada Tuhan. Tuhan, ini yang ku sampaikan, ini keluhanku. Aku mengeluh tentang diriku, tentang pekerjaanku, tentang sekolahku, tentang masa depanku sampaikan. Tuhan, aku mengeluh tentang keluargaku, tentang anak, tentang istri, tentang suami. Ku sampaikan sama-Mu Tuhan. Menyampaikan keluhan-keluhan kita. Ya. Dan kalau sudah kita sampaikan keluhan kita, oh Tuhan akan sanggup menyelesaikan bagi kita. Banyak yang menyampaikan keluhannya, saudara-saudara. Ya. Salah satu si Hana menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Ya. Perlakuan suaminya, perlakuan mandunya, dia nggak nyampaikan kepada siapapun, kepada mamanya, kepada orang tuanya. Hana nggak bilang, Mak, jahat kali suamiku, Pak, jahat kali itu maduku. Enggak, saudara-saudara. Ya. Tapi dia tahu kalau keluhannya disampaikan kepada keluarganya bukan menyelesaikan masalah. Keluarganya akan klaim memang suamimu itu jahat, itu Elkan itu jahat. Dia nggak sampaikan, saudara-saudara. Cara yang tepat menyampaikan keluhan adalah kepada Tuhan. Dan ketika dia sampaikan keluhannya kepada Tuhan, Tuhan mengingat bahwa kandungan Hana itu ditutup oleh Tuhan. Lalu doa ini, saudara-saudara. Ya. Kalau kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, Tuhan ingat kita. Dan Tuhan berkuasa membuka kandungannya. Coba kalau disampaikan sama mamanya, sama bapaknya, Pak, ngeri kali lah hidup ini. Ya, ini suamiku nggak lagi setia.
Ada lagi dia ambil istrinya. Aduh, ngeri kali Pak. Nggak bisa membuka kandungannya, nggak akan bisa melahirkan anak yang hebat. Tapi ketika menyampaikan keluhannya itu kepada Tuhan, Tuhan yang membuka kandungannya, dan lahirlah Samuel yang bisa memimpin bangsa Israel. Sampaikan keluhan kita. Ya. Tidak ada gunanya, saudara-saudara, kalau hanya sampaikan kepada keluarga. Aduh, udahlah tempat yang tepat. Kita bisa berada di gereja, kapan perlu di rumah kita lagi, kita berlutut Tuhan. Gak mampu saya, gak mampu. Ya. Hanya ketika engkau mengingat aku, ya. Ketika Tuhan mengingat anak, Tuhan langsung buka kandungannya. Banyak keluhan saudara. Di mana tempatnya? Beribadah, melayani Tuhan. Makanya kalau saudara datang ke gereja, bukan untuk main-main, bukan untuk ketemu sama teman. Kita tahu Tuhan, keluhan kita nggak bisa kalau diselesaikan kalau hanya kusampaikan kepada manusia. Kusampaikanlah kepada Tuhan. Ya, keluhan saya ini kusampaikan sama Tuhan. Ya. Dan Tuhan yang sanggup membuka jalan. Ya. Banyak keluhan kita saudara-saudara. Ya. Banyak hal yang kita keluhkan. Tapi Daud ini sudah berhasil. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapanmu. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan akan berbuat baik, saudara-saudara sekalian. Ya, ayat yang ke-8, dia yakin sekali. Coba lanjutkan Pak Mansur, ayat 8. Demikian, keluarkanlah aku dari dalam penjara. Itulah rasanya hidup sudah sangat sesak sekali, sudah terpenjara, gak ada lagi kemampuan, sudah terbatas. Ya, keluarkanlah aku dari penjara. Penjara itu terbatas. Aku saya terbatas. Ya, keluarkanlah aku dari penjara terus. Untuk memuji namamu. Lanjut. Orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Iya, inilah keyakinannya, saudara-saudara. Menyampaikan segala keluhannya kepada Tuhan. Ini yang pertama. Jadi Tuhan mengutamakan doa di dalam pelayanannya. Sebab sangat banyak hal yang dapat diselesaikan melalui doa. Yang pertama adalah untuk menyampaikan keluhannya. Tadi di Ibrani sudah kita baca itu, saudara-saudara. Kita ulangi dulu. Setelah menyampaikan keluhan, menyampaikan ratap tangis. Ulangi dulu Ibrani pasal yang ke-5 tadi. Ada beberapa itu di dalam doa dia sampaikan, saudara-saudara sekalian ya. Silakan ulangi lagi Ibrani pasal yang ke-5 tadi. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia ada kalimat menyampaikan keluhan. Coba diulangi Pak Mansur, ayat yang ke-7. Demikian dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Iya, dengan keluhan kepada Tuhan. Sudah kita pelajari. Ya. Dengan keluhan. Saudara jangan datang ke gereja bukan dengan banyak keluhan. Tadi kalau kita datang ke gereja untuk menunjukkan sesuatu, ini loh saya hebat, saya sudah hebat lebih dari engkau. Enggak, kita lihat kuasa Tuhan menolong hidup kita. Kalau kita ke gereja hanya untuk menunjukkan ini loh aku hebat, aku berhasil, aku ini.